Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Langsung saja bahwa pertama saya sangat mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi ini, karena mungkin inilah salah satu desa yang menurut saya sangat progresif, sangat inovatif dalam rangka melakukan kerja-kerja pembangunan di sektor partisipasi perempuan. Ya. Makanya sengaja juga saya kesini sebenarnya lagi berbicara soal output, ya, maksudnya itu ada kegiatan dilaksanakan, tetapi bagaimana outcome-nya, keluarannya itu kegiatan. Selama ini kita sudah menganggarkan misalnya PMT, bukan hanya sekedar Jakarta, itu kan hanya output, ada di BUMDes. Tapi bagaimana dampak daripada PMT itu dalam rangka kegiatan, ya, pencegahan stunting bagi sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Setelah outcome, impactnya, bagaimana hasilnya, apakah betul-betul sesuai target atau tidak. Nah, di situ kita melihat ukuran sebuah kegiatan yang telah kita rencanakan. Jadi rapat evaluasi menjadi wadah yang paling strategis untuk melihat ke belakang, kita cek bahwa oh memang kemarin kita merencanakan begini, tetapi ternyata dalam prosesnya sampai ada terakhir misalnya capaiannya tidak terpenuhi, ada begini. Nah, di evaluasi itulah kita akan melakukan perbaikan, ya, melakukan penyempurnaan, mencari bentuk lagi yang ideal ke depan. Dan itu substansinya yang namanya rapat evaluasi. Karena hampir setiap program itu pasti ada rapat evaluasi. Karena kalau tidak, berarti tidak jalan itu pengendalian kebijakan, pelaksanaan kebijakan kalau tidak rapat evaluasi. Dan saya melihat, setahu saya ya, baru di sebuah undang ini yang melakukan hal-hal seperti ini. Makanya sengaja saya mendokumentasikan, dan ini menjadi media pembelajaran dalam kegiatan pembangunan desa, khususnya di sektor pelayanan kesehatan desa. Nanti kita lihat nanti kalau saya sudah selesai itu nanti videonya, ya, karena ini menjadi media pembelajaran kita, sekaligus bisa menginspirasi desa-desa lain. Artinya kan di satu sisi juga siapa yang menunjukkan jalan kebaikan itu dan orang lain itu kan itu juga berpahala bagi orang yang mengikuti, siapa yang memulai sebuah jalan kebaikan. Dan memang sekarang model-model pembangunan itu inspirasinya kalian itu karena kita melihat langsung, ya, dibanding misalnya kita baca buku, ya, kadang itu sangat kecil pengaruhnya terhadap psikologi seorang kader. Tapi kalau dia lihat, biasanya itu betul-betul. Saya kira di sini kan kita sudah alhamdulillah, Ibu Musliana ini kan cukup agresif sebagai KPM, ya, dan secara umum di Kecamatan Mototiro ini memang cukup kompak kader-kadernya. Itu suatu hal yang luar biasa. Pemantauan KPM itu bukan hanya sekedar pemantauan bahwa dia mendata sasaran ibu hamil sesuai indikatornya, dipantau tiap bulan, mulai dari kehamilan 1 bulan pertama sampai 9 bulan sampai melahirkan. Apakah dia nanti masuk kategori K4, ya, kemudian apakah dia konsumsi tablet tambah darah 90 itu dia pantau tiap bulan. Anak juga begitu, berikut indikatornya. Anak itu mulai lahir sampai pada akte kelahirannya itu dipantau tiap bulan. Ini akhirnya adalah ada laporan konvergensi. Ya, laporan konvergensi itu sesuai mandat PMK itu menjadi syarat pencairan dana desa. Dan tidak main-main itu laporan stunting, tidak cair dana desa itu kalau itu tidak masuk. Karena pemerintah pusat, Kementerian Desa mau tahu apa yang dilakukan desa dari dana desa terkait dengan kegiatan konvergensi pencegahan stunting. Oh, di APBD-nya ada dianggarkan sejumlah 30 juta, ada honor ketebusan sekian, KPM sekian. Ternyata dari hasil pemantauan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, itu yang kita evaluasi. Kemudian yang kedua, ada namanya rumah desa sehat yang tadi sudah disinggung.
Jadi RDS ini adalah instrumen kedua atau wadah kedua yang sifatnya sekretariat bersama bagi seluruh pelaku-pelaku pembangunan di desa, khususnya di sektor kesehatan. RDS ini yang namanya sekretariat bersama, tempat berkumpul, ya, bagi seluruh kader-kader kesehatan, tetapi berkumpulnya juga itu harus terukur, ya. Jadi kalau misalnya dua PKK dan kader KPM, tentu dia di tengah-tengah untuk memberikan advice. Coba kita stratanya itu kan itu kan sudah apa? Sudah pernah, karena dia sudah tinggi, pasti prestasinya oke. Karena dia naik kelas, sudah kelas 3. Sekarang saya tanya, sasaran dan target di bulan Januari itu berapa? Coba kasih masuk dia. Januari 2021. 12 sasaran. 12 sasaran yang datang. Yang datang 7 orang. 7 per 12. Oke. 7 per 12 sebentar presentasinya kita bisa kelihatan itu. Dibawa sama mamanya atau dia pergi sendiri, kan tidak mungkin. Dia kemana? Berarti orang tuanya menganggap berposyandu itu belum penting. Sepakat? Nah, di mana tugas kita semua? PR pertama para kepala dusun, taliban dusun, sebagai pelaksana teknis kewilayahan di semua kegiatan di 4 bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk kemudian memberikan pendidikan kepada semua warganya di tingkat dusun, memberikan pemahaman Hari Posyandu kalau tidak terlalu penting jangan tinggalkan tempat. Kalau kemudian berulang itu dimungkinkan kita panggil orang tuanya ke sini. Beritahu kita datang untuk kebaikan masyarakat. Kalau hemat saya untuk kumbah, kita selalu punya cara dan Pak Dusun pasti tahu bagaimana caranya. Itulah yang akan kita diskusikan di bulan April. Saya butuh nama di bulan April dari Kumbala. Kan? Dari sana kita akan berpikir kepala desa dan perangkat desa apa strategi bekerja sama dengan lembaga masyarakat posyandu anti di Papua. Puneret itu Kumbala nomor serre dari kentawani di Kalaroi. Bisa satu lagi. Punamang makin nyabu, nalapai kalau serang pangantara, punya kesempatan. Punamang di Pakatung Somo ini, tidak apa-apa. Saya di belakang kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Hayati. Saya koordinator di RDS dan saya juga sebagai PPKBD Desa di Buhum Bundang. Di RDS di Buhum Bundang selama di SK-kan di 2019, di mana di dalam pengurusan RDS melibatkan semua unsur-unsur dari kader PKK, Posyandu, Pusbindu, dari sub PPKBD dan PPKBD, dari KPM sebagai pengurus RDS di Rumah Desa Sehat di Desa Buhum Bundang. Di dalamnya juga dari bidan desa, perawat desa, dari gizi, dari kesehatan, terus BKKB, BKL dan BKR dan lain sebagai sekretariat bersama. RDS ini sebagai sekretaris bersama berkumpulnya
kader-kader yang ada di desa untuk promosi kesehatan, sosialisasi, penyuluhan, penyebaran informasi kepada masyarakat yang ada di desa. Dan stunting di RDS ini diharapkan bisa menjadi sekretaris bersama menggerakkan seluruh masyarakat ataukah dari sumber-sumber kader yang ada di Desa Buhumbundang oleh KPM. Ya, bisa diceritakan apa-apa kegiatan di RDS yang sudah berjalan selama ini? Kegiatan di RDS itu selama ini selalu berjalan, dilaksanakannya itu per triwulan. Kami memberikan edukasi di situ bagaimana kendala di lapangan di bagian kader Posyandu dan kader yang lainnya. Di rapat triulang itu yang hadir ada kader Posyandu, kader Sub PPKBD dan PPKBD, Bidan Desa, KPM, Ibu PKK, dan kader yang lainnya. Di situ kami selalu memberi apakah ada kendala yang ada di lapangan yang terjadi di posyandu masing-masing, apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Kemudian memikirkan apalagi kegiatan berikutnya yang kami lakukan di RDS ini. Harapan saya yaitu saya berharap dari pemerintahan desa bisa melihat kami di RDS dan kader-kader Posyandu bisa mengharapkan kesadaran mereka tentang pentingnya RDS yang ada di Desa Buhumbundang untuk hadir di rapat per triwulan yang akan kami berikan jadwal setiap triwulannya. Karena itu membahas semua kegiatan yang ada di lapangan. Ya, bisa dijelaskan bagaimana kegiatan KPN yang sudah berjalan selama ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Musliana, KPM dari Desa Buhumbundang, Kecamatan Buntutiro, Kabupaten Bulukumba. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keaktifan saya sebagai KPM, bahwa saya menjadi KPM itu mulai dari tahun 2019 sampai sekarang yang di-SK-kan oleh Kepala Desa Buhumbundang. Nah, terkait tugas saya sebagai KPM itu, maka saya sebagai kader KPM itu menyadari bahwa tugas saya itu sangat penting, di mana pada setiap bulannya itu kami mengadakan pemantauan di 5 posyandu yang ada di Desa Buhumbundang. Dan insya Allah sampai hari ini kegiatan kami itu berjalan dengan lancar. Bagaimana kegiatan untuk pemantauan sasaran 1000 APK untuk ibu hamil dan anak? Baik, kalau mengenai pemantauan terhadap ibu hamil, perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2021 ini, khususnya di Desa Buhumbundang, bahwa ibu yang hamil itu ada 10 orang, yang alhamdulillah semua dari yang 9 orang ini memiliki paket layanan, yang 5 paket layanan itu sudah terpenuhi, dalam artian bahwa semua ibu hamil yang ada di Desa Buhumbundang itu sudah mempunyai BPJS, kemudian sudah mengkonsumsi air yang bersih dan mempunyai memeriksakan kehamilannya selama 4 kali selama dalam kehamilannya, kemudian mempunyai sanitasi yang bersih. Kemudian yang 0 sampai 2 tahun perlu saya sampaikan bahwa di triwulan keempat itu jumlahnya ada 50 sasaran. Perlu saya sampaikan juga bahwa belum semuanya sasaran itu memiliki akte lahir dan BPJS. Ini kendalanya karena sekarang ini kan pengurusan online. Ya, terkendalanya di situ. Sudah ada konfirmasi ke desa, terlambat lagi konfirmasinya ke pihak Distrik Capil Kabupaten Bulukumba. Bisa diceritakan apa-apa kendala dalam menjalankan tugas sebagai KPM di desa selama ini yang Ibu alami? Terkait masalah kendala,
Saya kira selama saya menjadi KPM itu belum banyak mengalami kendala, dalam artian bahwa semua kegiatan saya itu agak lancar. Hanya yang menjadi masalah ketika adalah masalah jaringan, Pak. Karena selesai kita pemantauan di setiap posyandu, otomatis kita akan menginput lewat aplikasi eHDW. Namun dalam hal ini kendalanya adalah faktor jaringan, seperti itu. Bagaimana kiat-kiat KPM dalam menggerakkan Rumah Desa Sehat sebagai sekretariat bersama? Ya, kiatnya KPM di sini adalah rajin sosialisasi ke semua kader posyandu, kemudian juga kader-kader lain seperti kader PKK. Kita hanya berkoordinasi dengan beliau sebagai pengurus PKK di desa, yang merupakan bahwa PKK ini adalah merangkum semua kegiatan yang ada di desa. Kemudian kita juga koordinasi dengan pemerintah setempat, yang dalam arti ini RK, RT, dan lingkungan. Sehingga kegiatan RDS kami itu yang kami laksanakan selama 4 kali di dalam 1 tahun, artinya per triwulannya 1 kali kita laksanakan, yaitu di bulan Maret, Juni, Juli, dan September, dan Desember. Langkah seperti itu yang kami lakukan sehingga kegiatan kami di RDS itu berjalan dengan lancar. Bagaimana respon masyarakat desa terkait dengan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting di tingkat desa, baik di RDS maupun pemantauan KPM? Ya, alhamdulillah masyarakat itu cukup berpartisipasi aktif, artinya cukup merespon apa yang kegiatan yang kami lakukan, apakah itu kegiatan yang kami lakukan di desa, apakah kegiatan yang kami lakukan di RDS, yang dalam kaitannya dengan kegiatan pencegahan stunting di desa kami itu, insya Allah masyarakat cukup merespon dengan baik. Apa harapan Ibu kepada pemerintah desa, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian Desa dalam mengoptimalkan kinerja KPM ke depan? Harapan saya sebagai kader KPM, terutama kepada pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, kiranya ke depan mengingat bahwa tugas KPM ini sangat berat, karena di samping ada laporan manual, ada juga laporan yang dalam bentuk aplikasi. Kiranya ke depan itu insentifnya agar lebih ditingkatkan lagi. Ini demi kesejahteraan semua, barangkali KPM mengharapkan seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Untuk Kementerian Desa ada harapan besar untuk kegiatan KPM di desa? Ya, harapan saya sebagai Kementerian Desa itu Memberikan dukungan, ya, dalam memberikan dukungan tentang kapasitas saya sebagai KPM. Oke. Terima kasih.